Halo, saya Karina Febriani dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Tanti Nurwulan dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nimas Eurengganis dari kelompok 6. Memilih bahan simakan yang menarik perhatian. Yang pertama ada perbedaan duolog dan dialog. Apa sih perbedaan keduanya? Perbedaannya yaitu kalau duolog suatu situasi kelompok dua orang atau kelompok kecil yang masing-masing memperoleh giliran untuk berbicara, tetapi tidak seorang pun menyimaknya. Walaupun orang-orang tersebut terlihat menyimak nih, namun pada kenyataannya mereka sibuk berpikir atau merenungkan sesuatu hal yang lain. Contohnya ketika pembicara sedang menyampaikan informasi atau materi di depan banyak orang, namun kenyataannya orang-orang tersebut malah tidak fokus atau memikirkan hal yang lain. Nah, yang sedangkan dialog itu kebalikannya, situasi-situasi yang melibatkan penyimakan kepada orang lain seperti halnya pada diri sendiri. Dialog menuntut ancangan atau pendekatan terbuka, suatu kesudian menaruh perhatian kepada orang lain. Materi yang kedua yaitu hakikat perhatian. Perhatian adalah suatu proses penyelesaian dari berbagai ragam stimuli, yaitu sebuah stimulus yang penting bagi seseorang pada saat tertentu. Nah, di materi perhatian ini ada faktor dan juga teori perhatian. Yang pertama saya akan menjelaskan faktor-faktornya terlebih dahulu. Yang pertama ada faktor konsentrasi mental, yaitu mengonsentrasikan diri pada tugas mental dan mencangkup masukan stimulis yang akan berbaur dengan penampilan. Nah, yang kedua ada kewaspadaan, yaitu melihat waktu atau jam walaupun sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Jadi ketika kita menyimak, sebaiknya kita menaruh 100% perhatian kita kepada pembicara gitu. Yang ketiga ada seleksivitas, yaitu mampu memilih serta menerima beberapa pesan sekaligus atau serentak dan menyeleksi satu saja untuk diterima lalu diberikan jawabannya. Nah, yang keempat mencari dan memeriksa, yaitu mencari atau memburu suatu tanda tertentu di antara tanda-tanda atau poin-poin informasi. Yang kelima ada aktif dan giat, yaitu selalu siap sedia terus siaga menjawab apa saja yang akan muncul dan memberi responsi terhadap jawabannya. Yang terakhir penataan diri, yaitu menata atau mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memberikan reaksi atau sambutan dengan cara tertentu. Nah, kita lanjut ke teori-teori perhatian. Perhatian ini mencangkup 3 teori, yaitu teori seleksi responsi, teori saringan, dan teori seleksi masukan. Kita ulas. Yang pertama ada teori seleksi responsi. Teori ini merupakan teori dari pemikiran seorang Anthony Deutsch dan Diana Deutsch, di mana pada teori ini diseleksi dikaitkan langsung dengan kepentingan stimulus atau respon. Semakin penting suatu stimulus kepada penerima, semakin kuat pula reaksinya. Dan kekuatan reaksi terhadap suatu stimulus menentukan seleksi tersebut. Yang kedua ada teori saringan. Pada teori ini diingatkan informasi akan melalui situasi tahap, di mana tahapan tersebut akan memilih atau menyeleksi suatu informasi, sehingga informasi tersebut dapat terserap dan dapat teringat dengan baik. Nah, yang terakhir ada teori seleksi masukan. Teori ini dikembangkan oleh Anne Trisman. Menurutnya ingatan berupa pesan, informasi, dan data akan dianalisis berdasarkan sifat-sifat fisiknya, yaitu seperti kenyaringan, tekanan, warna, luas, dan ukuran. Sehingga analisis inilah yang akan kemudian bisa disimpan, ditiadakan, atau dimanfaatkan. Oke, selanjutnya ada perhatian dalam komunikasi. Perhatian mempengaruhi arah dan hasil atau akibat komunikasi itu. Penerima dan responsi bergantung pada perhatian, jadi tidak mungkin memisahkan perhatian dari komunikasi yang efektif. Lalu, ada faktor yang mempengaruhi perhatian penyimak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor pengalaman. Yang kedua, ada faktor pembawaan. Yang ketiga, ada faktor sikap. Yang keempat, ada faktor motivasi. Dan yang kelima, ada faktor jenis kelamin. Yang pertama, ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman ini sangat menentukan nih besar atau tidaknya perhatian seseorang untuk menyimak sesuatu. Pengalaman yang dimaksud di sini ialah dapat berasal dari si pembicara tersebut atau dari si penyimak. Setiap orang tentu menaruh perhatian terhadap pembicara yang disajikan oleh orang yang banyak pengalaman dan banyak pengetahuannya. Siapa sih orang yang gak pengen tahu akan hal baru, ya kan? Nah, rasa ingin tahu inilah yang merupakan menjadi akar dari perhatian yang besar. Yang kedua,
ada faktor pembawaan. Faktor pembawaan seseorang pun turut berperan nih, apakah perhatiannya untuk menyimak sesuatu itu besar atau tidak. Kadang ada orang yang pembawaannya baik, ada juga orang yang bawaannya itu kurang baik. Orang yang bawaannya baik dapat menyesuaikan diri nih pada situasi dan kondisi. Nah, sedangkan orang yang pembawaannya kurang baik justru sebaliknya. Baik pembawaan pembicara maupun pembicaraan penyimak turut menentukan taraf perhatian seseorang untuk menyimak itu besar atau tidak. Yang ketiga itu ada faktor sikap. Faktor sikap tidak boleh kita abaikan terhadap menyimak. Pada dasarnya, manusia itu memiliki dua sikap utama, yaitu sikap terbuka atau menerima dan sikap tertutup atau menolak. Nah, orang yang bersikap menerima atau terbuka, dia akan menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, sehingga dia akan menyimak si pembicara dengan seksama. Sebaliknya, jika seseorang bersikap menolak atau tertutup pada hal-hal yang tidak menarik baginya dan tidak menguntungkan baginya, maka ia tidak akan menyimak dengan baik apa yang si pembicara ini bicarakan. Yang keempat, ada faktor motivasi. Faktor motivasi ini adalah dorongan atau alasan yang sangat menentukan besar atau tidaknya perhatian seseorang untuk menyimak. Entah itu menyimak ceramah, menyimak guru yang sedang memberikan materi, menyimak perkuliahan, menyimak khotbah, atau menyimak pembicaraan yang dibawakan oleh seseorang pembicara. Biarpun seandainya terdapat banyak gangguan atau kendala, baik fisik maupun mental, tetapi kalau motivasinya besar, maka perhatian penyimak terhadap sesuatu itu pun akan tetap besar. Selain dari faktor-faktor di atas, kita juga tidak boleh melupakan satu faktor terakhir, yaitu faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ini dapat juga menentukan kadar perhatian untuk menyimak. Minat perhatian pria dan wanita ini tentu saja memiliki perbedaan ya teman-teman. Walaupun ya kadang memiliki persamaan juga. Ada hal-hal khusus yang menarik perhatian wanita, ada juga hal-hal khusus nih yang lebih menarik perhatian pria. Jadi, pembicara yang berpengalaman itu tentu mempertimbangkan hal-hal ini. Tema bahan pembicaraan dapat berbeda kalau penyimaknya hanya terdiri dari kaum wanita saja, atau hanya terdiri dari kaum pria saja, ataupun campuran nih antara pria dan wanita yang menyimaknya. Jadi, memang harus diingat bahwa ada hal-hal yang tidak pantas untuk disimak oleh kaum pria, dan ada juga hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pantas untuk disimak bagi kaum wanita. Lalu selanjutnya, mengapa kita harus menyimak? Yang pertama itu, menyimak demi kenikmatan. Yang kedua, menyimak demi pemahaman. Dan yang ketiga, menyimak demi penilaian. Nah, menyimak demi kenikmatan ini dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak sekali kan bahan simakan yang dapat memberikan kesenangan, kegembiraan, serta kenikmatan kepada kita. Contohnya saja kita bisa tertawa terpingkal-pingkal karena lelucon-lelucon yang disiarkan di TV ataupun radio. Nah, dari acara-acara itu kita bisa nih melupakan segala kesusahan atau keluh kesah kita terhadap tugas yang diberikan itu sangat berat atau hanya sekedar untuk hiburan. Nah, itu adalah contoh dari menyimak demi kenikmatan. Nah, selanjutnya ini udah menyimak demi pemahaman. Menyimak demi pemahaman ini jauh lebih sulit daripada menyimak demi kenikmatan. Karena kenapa? Menyimak demi pemahaman ini menuntut suatu pemetikan tema atau pesan tertentu, suatu perasaan mengenai keseluruhan strukturnya nih yang diberikan oleh si pembicara, pemahaman pengertian-pengertian istilah, pengenalan atas jenis-jenis materi penunjang, suatu perasaan untuk membedakan mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting dalam pembicaraan itu. Nah, yang terakhir, menyimak demi penilaian. Menyimak evaluatif memainkan peranan jenis menyimak yang paling canggih yang dapat kita rasakan.
Karena dalam menyimak evaluatif atau penilaian ini, kita selaku penyimak harus mampu memberikan penilaian, pendapat, keputusan, dan komentar yang kritis terhadap materi pembicaraan. Jadi, kita nih sebagai penyimak itu harus memberikan pendapat kita atau komentar kita terhadap materi yang disampaikan oleh si pembicara ini. Gitu. Baik, selanjutnya itu yang akan saya sampaikan ada bahan simakan yang menarik perhatian. Apa saja sih? Yang pertama yaitu tema harus up to date. Bahan-bahan mutakhir yang terbaru yang muncul dalam kehidupan biasanya menarik perhatian. Oleh sebab itu, sang pembicara harus pandai memilih salah satu topik masalah yang masih menjadi buah pembicaraan dalam masyarakat. Yang kedua itu ada tema terarah dan sederhana. Tema pembicaraan jangan terlalu luas, cakupan pembicaraan yang terlalu luas takkan terjangkau oleh para penyimak. Lalu yang ketiga itu tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Dari pembicara seseorang, biasanya kita mengharapkan adanya hal-hal yang dapat menambah pengetahuan. Topik atau tema yang disajikan dapat memperkaya pengalaman dan juga mempertajam pemahaman serta penguasaan para penyimak akan masalah itu. Lalu yang keempat itu ada tema bersifat sugestif dan evaluatif. Tema atau topik pembicaraan haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga merangsang penyimak untuk berbuat dengan tepat serta dapat memberi penilaian tepat setidaknya baik buruknya tindakan yang akan dilaksanakan. Lalu yang kelima itu ada tema bersifat motivatif. Topik atau tema pembicaraan dapat memberikan dorongan kuat untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Dapat memotivasi para penyimak untuk bekerja lebih tekun untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lalu yang keenam ada pembicara harus dapat menghibur. Manusia hidup membutuhkan hiburan, apalagi setelah bekerja keras seharian dengan menyimak sesuatu. Maunya orang bisa melupakan kesusahan atau masalah hidup, paling sedikit buat sementara pada saat menyimak itu. Lalu untuk yang ketujuh, bahasa sederhana mudah dimengerti. Banyak orang beranggapan bahwa suatu ceramah, kuliah, atau pembicaraan yang bermutu harus diiringi oleh kata yang pelik, istilah-istilah baru, dan kalimat-kalimat yang panjang serta rumit. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada komunikasi dua arah. Alangkah baiknya jika suatu ceramah memberikan kesempatan bertanya atau mengemukakan pendapat kepada para penyimak. Baik, untuk kesimpulan pada materi hari ini, dalam kegiatan menyimak, kita perlu memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi menyimak tersebut, seperti kendala menyimak dan hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kegiatan menyimak sebaiknya bersifat dialog agar kegiatan menyimak hidup dan penyimak dapat lebih aktif. Ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses menyimak. Faktor pengalaman sangat menentukan besar tidaknya perhatian seseorang untuk menyimak sesuatu. Pengalaman yang dimaksudkan dapat berasal dari pembicara ataupun dari penyimak. Setiap orang tentu menaruh perhatian terhadap pembicara yang disajikan oleh orang yang banyak pengalaman dan banyak pengetahuan. Faktor-faktor tersebut ialah faktor pembawaan, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan juga menonton video hari ini. Semoga video yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada Nelsha selaku moderator dan juga terima kasih kepada Bapak Irwan selaku dosen dari mata kuliah menyimak.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.